dalam rangka mata kuliah dasar-dasar aquacultur, di mana kami akan menggunakan komoditas ikan-ikan yang ada di Balai Riset Sekolah Tinggi Perikanan Cibogo, baik komoditas ikan konsumsi dan ikan hias. Demikian. 8. Saya sendiri, Eprina Marito Silaban. Nama saya Putra Yaman Jebua. Nama saya Dima Fatih Bulu. Nama saya Prinsesya Fikri Nalaya. Nama saya Wardin Sandi. Akan memperkenalkan komoditas ikan yang ada di Balai Riset. Sekian. Ikan lele atau Clarias sp merupakan salah satu jenis ikan konsumsi air tawar. Ikan lele termasuk ikan jenis catfish atau kata lain ikan yang memiliki kumis. Ciri dari ikan lele yaitu bentuk tubuh memanjang dan agak bulat. Pada sirip dada terdapat duri yang keras dan runcing atau tajam yang disebut dengan patil. Warna tubuh belang dengan kepala pipih dan terdapat kumis serta licin karena tidak memiliki sisik. Kemudian, ikan ini memiliki alat pernafasan tambahan berupa dari modifikasi dari busur insangnya yaitu arborisen. Manfaat ikan lele ini sangat banyak bagi kesehatan, yaitu kaya akan protein, omega 3, vitamin B12, fosfor, dan dapat membuat jantung dan otak sehat, dan juga baik untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang dan gigi. 2. Ikan patin atau Pangasius sp merupakan salah satu ikan asli perairan Indonesia yang telah berhasil didomestikasi. Ikan patin memiliki bentuk tubuh memanjang, berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiruan. Ikan patin tidak ada sisik. Kepala ikan patin relatif kecil, dengan mulut terletak di ujung kepala agak ke bawah. Hal ini merupakan ciri utama golongan catfish. Panjang tubuhnya dapat mencapai 120 cm. Sudut mulutnya terdapat 2 pasang kumis pendek yang berguna sebagai peraba. Sirip punggung memiliki sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar serta bergerigi di belakangnya. Sedangkan jari-jari lunak pada sirip punggungnya terdapat 6-7 buah. Ikan patin lokal terdiri atas banyak jenis, misalnya patin siam atau Pangasius hypothalamus, jambal Pangasius jambal blacker, pasupati, nasutus, dan hasil silangan siam dan nasutus atau hibrid nasutus. Warna patin hibrid nasutus mirip dengan patin nasutus daripada patin siam. Warna daging patin hibrid nasutus sangat berbeda dengan induknya, yaitu patin nasutus dan patin siam. Dilihat dari kandungan nutrisinya, patin siam mengandung asam amino esensial paling tinggi dibanding patin lokal lainnya. Patin siam juga mengandung glisin, leusin, isoleusin, histidin, serin, threonine, dan prolin yang lebih tinggi dibanding dengan patin lokal lainnya. Berdasarkan kandungan tersebut, manfaat ikan patin bagi kesehatan secara keseluruhan adalah mencegah penyakit kardiovaskular, menyehatkan otot, menjaga kesehatan tulang, menyehatkan janin dan bayi. Ikan bawal, air tawar atau Colosoma macropomum. Ikan ini merupakan ikan yang potensial untuk dibudidayakan karena berbagai kelebihannya. Ikan ini mempunyai tingkat kelangsungan hidup yang tinggi hingga 90% dan dapat dipelihara dalam kolam dengan kepadatan yang tinggi. Ciri-ciri ikan bawal air tawar yaitu memiliki badan agak bulat, bentuk tubuh pipih, sisi kecil, kepala hampir bulat, lubang hidung agak besar, sirip dada di bawah tutup insang, sirip perut dalam sirip dubur terpisah. Punggung berwarna abu-abu tua serta perut putih abu-abu dan merah. Ikan bawal memiliki bibir bawah menonjol dan memiliki gigi besar serta tajam untuk memecah biji-bijian atau buah-buahan yang ditelannya. Manfaatnya yaitu meningkatkan kecerdasan otak, mencegah penyakit kolesterol, menstabilkan tekanan darah, mengurangi resiko stroke, dan mencegah peradangan otak.
Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia, sekaligus hama di setiap sungai-sungai dan danau Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Oreochromis niloticus dan dalam arti bahasa Inggris dikenal sebagai nile tilapia. Ikan nila dilaporkan sebagai pemakan segala atau dalam kurung omnivora, pemakan plankton sampai pemakan aneka tumbuhan, sehingga ikan ini diperkirakan dapat dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. Ikan ini menjadi hama di seluruh sungai-sungai dan danau di Indonesia ketika ditebar ke dalam sungai dan danau karena ikan ini memakan banyak tumbuhan air dan menggantikan posisi ikan pribumi Indonesia. Akan tetapi, ikan nila masih tetap ditebar oleh pemerintah di sungai-sungai dan danau Indonesia tanpa memperhatikan dampaknya. Ikan nila berkerabat dekat dengan mujair, Oreochromis mosambicus, dan sebagainya. Kerabatnya itu pula ikan nila memiliki potensi sebagai ikan yang invasif apabila terlepas ke badan-badan air alami. Langkah pertama dalam budidaya ikan nila ialah pemilihan induk ikan yang akan dibiarkan. Sebagai induk dipilih ikan-ikan yang telah cukup umurnya dan siap memijah. Rasio ideal antara induk jantan dan betina adalah 1:3. Padat penebarannya disesuaikan dengan wadah atau kolam pemeliharaan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan populasi tinggi, pertumbuhannya kurang pesat. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Ikan gurami, Ospronemus gurami. Ikan ini adalah sejenis ikan air tawar yang populer dan disukai sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Bentuk tubuh ikan ini yaitu lebar dan pipih. Ikan ini selain yang mempunyai bentuk tubuh yang lebar dan pipih dan punya juga manfaat yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Budidaya ikan gurami memang dapat dilakukan di berbagai tempat. Namun, untuk hasil yang optimal, kita harus mengetahui syarat lokasi dalam budidaya ikan gurami. Syarat lokasi budidaya di antara suhu air berkisar antara 24-30 Celcius. Kualitas air harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan beracun maupun limbah pabrik. Nilai derajat kesamaan pH perairan berkisar antara 7-8 kandungan oksigen terlarut minimal 2 mg dan ketinggian lokasi antara 50-400 mdpl. Ikan gurami ini adalah jenis hewan omnivora yang cenderung herbivora pada fase larva. Makanan alami gurami berupa cacing sutera, rotifer, dan infusaria. Setelah berumur beberapa hari, benih ikan gurami lebih menyukai larva insekta, krustasea, dan zooplankton. Setelah beberapa bulan, barulah pakan ikan gurami dapat diganti berupa tumbuhan air lunak, dedaunan seperti daun talas, daun pepaya, daun singkong, daun lamtoro, dan lain-lain. Apabila kebutuhan pakan ikan gurami tidak mencukupi, ikan gurami bisa memakan bahan organik yang ada di dasar perairan. Pembudidayaan ikan gurami dapat memilih ketiga bagian tersebut atau memilih salah satu bagian saja, biasanya berhubungan dengan luas lahan dan kemampuan budidaya. Manfish atau yang dikenal juga dengan istilah angelfish berasal dari perairan Amazon. Manfish atau Pterophyllum scalar tergolong ke dalam famili Chilhidae, mempunyai ciri-ciri morfologis
Bentuk tubuh pipi dengan tubuh seperti anak panah, memiliki warna dan jenis yang bervariasi. Sirip perut dan sirip punggungnya membentang lebar ke arah ekor sehingga tampak sebagai busur. Dan pada bagian dadanya terdapat 2 buah sirip yang panjangnya menjuntai sampai ke bagian ekor. Ikan koi atau Carpinus ruberflucas yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Ikan koi ini dilambangkan atau disimbolkan sebagai cinta dan persahabatan. Ikan koi ini memiliki ciri, yaitu pertama memiliki sirip dada, punggung, perut, anus, dan ekor masing-masing sepasang. Kedua, memiliki satu warna di tubuh. Ketiga, memiliki gurat sisi sebagai penerima getaran berupa suara. Keempat, merespons suara. Manfaat ikan koi ini dalam kesehatan: pertama, mengurangi stres. Kedua, mengobati penyakit Alzheimer, membantu penyakit autis pada anak. Memelihara ikan koi menambah nilai estetika rumah. Keempat, mendatangkan keberuntungan perbesar. Ikan mas koki Blackmore, dalam bahasa Latin Carassius auratus, merupakan jenis ikan mas koki yang sangat spesial karena Blackmore satu-satunya ras ikan mas koki yang hanya memiliki satu warna pada tubuhnya, yaitu warna hitam. Warna hitam Blackmore dapat terlihat saat dia sudah menginjak usia dewasa. Blackmore kecil biasanya masih berwarna kuning, dan seiring bertambahnya usia, warna mereka akan berubah menjadi hitam keabu-abuan. Ciri dan karakteristik ikan mas koki Blackmore: bentuk dan warna ikan mas koki Blackmore sangat cantik dan menarik. Ikan ini dapat langsung dikenali karena warna tubuhnya yang khas, yaitu hitam. Selain warnanya, ciri-ciri fisik ikan ini seperti matanya yang melotot keluar. Saat masih kecil, tubuh ikan ini berwarna kuning dengan bentuk mata yang rata. Seiring bertambahnya usia, perubahan warna pada tubuh mereka akan terjadi dan matanya mulai keluar seperti melotot. Dalam dunia ikan mas, bentuk mata yang melotot sering dikenal sebagai mata bentuk teleskop. Ikan pedang disebut juga sebagai swordtail yang memiliki nama Latin Sipporus helleri. Sipporus sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu sippos yang artinya pedang dan poros yang artinya dibawa. Sedangkan heller adalah nama dari seseorang yang menangkap ikan ini pertama kalinya di Danau Meksiko pada tahun 1848. Ikan ini berasal dari keluarga Poecilidae. Ikan ini sudah sangat populer di kalangan para pecinta ikan hias. Pasalnya, mereka memiliki ekor yang unik menyerupai pedang dan mereka juga tersebar sangat luas. Tubuh ikan ini memanjang dengan ekor yang tak kalah panjang menyerupai pedang. Tubuh ikan ini dapat tumbuh sehingga 12 cm untuk betinanya dan 11 cm saja untuk pejantannya. Ikan unik ini dapat hidup hingga 3-5 tahun di dalam akuarium jika dirawat dengan baik. Ikan ini termasuk ikan yang pendiam, namun pada kenyataannya ikan ini tidak demikian. Mereka dapat bersifat agresif terhadap sesamanya. Ikan cupang merupakan salah satu jenis hewan peliharaan yang mempunyai daya tarik pada ekor, sirip, warna-warni yang dimunculkan dari tubuhnya, seperti tampilan dan warna ikannya. Warna di ikan cupang memiliki berbagai warna seperti warna biru, merah, dan ungu. Budidaya ikan cupang tidak memerlukan tempat luas dan modal yang besar. Bisa dilakukan sebagai usaha di rumah. Ikan cupang jenis ikan yang banyak ditemukan di perairan yang tenang atau bahkan tergenang. Ikan cupang dapat ditemukan di sawah, rawa-rawa, kolam, dan sejenisnya menjadi tempat favorit bagi ikan cupang. Untuk dijadikan tempat tinggalnya, ikan cupang bisa ditemukan di alam bebas. Ikan ini hidup berkelompok. Keistimewaan ikan cupang yaitu daya tahannya. Sanggup hidup
dalam lingkungan air minim oksigen. Bisa dipelihara dalam toples kecil. Kemampuan ini dapat dikarenakan ikan cupang memiliki rongga labirin seperti pada paru-paru manusia. Labirin tersebut bisa membuatnya bertahan pada lingkungan miskin oksigen. Di antara varietas ikan cupang yang memiliki tubuh begitu indah dan menawan.